Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai daya hantar listrik larutan dan reaksi redoks untuk kimia kelas 10. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu mengenai larutan. Nah, di sini akan kita bahas lebih lanjut terkait larutan. Oke, sebelum itu, mari kita diskusikan terlebih dahulu nih. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika kertas dibakar atau besi berkarat? Ya, mungkin teman-teman bisa tulis dulu alasannya kenapa di kolom komentar, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, kita bahas bareng-bareng. Kenapa sih ketika kertas dibakar itu bisa jadi abu gitu ya, atau bisa keluar asap seperti itu? Dan kenapa ketika besi itu kita diamkan di luar ruangan dan terkena suhu udara ataupun air itu akan menjadi berkarat? Nah, ini sebetulnya terjadi itu karena ada reaksi kimia gitu ya yang terjadi ketika kita membakar kertas. Oke, kita bahas tentang kertas dibakar terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman membakar kertas, itu yang terjadi adalah perubahan wujud kertas yang awalnya kertas biasa gitu ya, akan berubah menjadi abu. Nah, hal tersebut itu terjadi karena adanya pembakaran gitu ya, adanya pembakaran yang dilakukan terhadap kertas. Nah, pembakaran itu bisa terjadi karena berkaitan dengan oksigen yang ada di udara. Seperti itu. Nah, makanya reaksi yang terjadi ketika kertas dibakar itu adalah reaksi yang tidak bisa kembali ke wujud awal gitu atau namanya reaksi irreversible. Nah, sama halnya dengan ketika besi itu berkarat. Nah, ketika besi itu berkarat, artinya kan besi. Yang kita tahu besi itu bisa apa rumus kimianya itu adalah Fe gitu ya. Nah, Fe atau verum ini ketika didiamkan di itu ya terbuka gitu ya, di ruangan terbuka gitu, nanti akan lama kelamaan akan berkarat gitu. Misalnya contoh pagar rumah kalian gitu kan. Nah, pagar rumah kalian itu kan makanya dicat besi supaya tidak berkarat. Nah, kalau misalkan pagar rumah kalian tidak dicat eh, tidak dicat gitu ya atau tidak dilapisi, nah maka besi ini akan berkarat. Kenapa? Kenapa bisa berkarat? Nah, kenapa bisa berkaratnya ini? Karena besi ini mengikat oksigen gitu ya, mengikat oksigen yang ada di udara dan atau udaranya itu sendiri atau H2O. Seperti itu. Itu kejadian atau proses yang terjadi kenapa suatu besi itu bisa berkarat seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas nih inti dari pembelajaran kita hari ini gitu ya, yaitu daya hantar listrik larutan. Nah, sebelum kita ke bagian reaksi oksidasi gitu ya dan reduksi, nah teman-teman harus ketahui terlebih dahulu bahwa larutan ini sebetulnya itu ada dua gitu ya, terdiri dari dua, yaitu larutan elektrolit yang ini dan larutan non elektrolit. Nah, di mana larutan elektrolit sendiri ini itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit yang kuat dan larutan elektrolit yang lemah. Nah, kalau elektrolit, kita lihat di sini ada kata elektro, artinya listrik gitu ya. Nah, artinya elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi, sifat dari larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik. Oke, sedangkan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Nah, non, non di sini artinya itu tidak. Elektrolit itu adalah listrik. Berarti artinya non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi, sifat dari
non-elektrolit itu tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, nah kita next yang elektrolit dulu. Kita bisa mengetahui suatu larutan itu apakah elektrolit atau non-elektrolit itu dilihat dari ikatan kimianya. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, teman-teman sebelumnya kan sudah belajar nih tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu kan ada yang ionik sama ada yang kovalen polar gitu ya. Nah, larutan elektrolit juga bisa dilihat dari ikatan kimianya, yaitu dari senyawa yang ionik. Yang ionik artinya tuh kayak misalnya senyawa OH minus misalkan, atau senyawa Na plus. Nah, ini adalah senyawa-senyawa ionik seperti itu. Nah, kemudian yang senyawa kovalen, kovalen polar. Nah, kalau kovalen polar itu, misal contohnya itu HCl, gitu ya. Kan HCl itu kan eh, ikatan kimianya atau struktur Lewisnya itu kan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, nanti ini kan mengikat gitu ya. Nah, jadi nanti akan kovalen polar gitu ya. Nah, mungkin buat yang teman-teman lupa, coba diingat terlebih dahulu gitu ya tentang senyawa kovalen polar. Nah, senyawa-senyawa ionik dan kovalen polar ini itu bisa mengalami yang namanya reaksi reduksi dan oksidasi. Apalagi nih, nah ini akan kita bahas setelah teman-teman paham gitu ya tentang larutan elektrolit. Nah, ini biasa disingkat dengan reaksi redoks. Ya, reaksi redoks, reduksi, oksidasi. Nah, reaksi redoks ini bisa ditinjau berdasarkan beberapa konsep. Yang pertama ada pengikatan dan pelepasan oksigen, gitu ya. Jadi nanti beberapa senyawa bisa dilihat nih apakah itu redoks atau bukan dilihat dari pengikatan dan pelepasan oksigen. Kemudian suatu senyawa dikatakan redoks kalau bisa menyerap ataupun menerima elektron. Jadi yang pertama dilihat dari oksigen, yang kedua dilihat dari elektron, dan yang ketiga dilihat dari peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi dilihat dari bilangan oksidasinya atau biloksnya gitu. Oke, nanti itu akan kita bahas ya secara berurut gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini kalau non-elektrolit. Nah, non-elektrolit sendiri itu bisa kita bedakan dari senyawanya, yaitu di sini adalah senyawa kovalen nonpolar. Nah, contoh senyawa kovalen nonpolar itu yang strukturnya itu sama gitu ya. Misalnya di sini CH4. Nah, CH4 kan misalnya itu kan strukturnya kan kayak gini ya, struktur Lewisnya. Nah, ini tuh adalah senyawa kovalen non-polar. Atau contoh lainnya nanti masih banyak ya kayak gula, urea dan sebagainya gitu ya. Itu larutan yang non elektrolit. Oke. Nah, ini buat teman-teman tahu apakah suatu larutan itu elektrolit atau non elektrolit, sebetulnya teman-teman bisa melakukan ini namanya adalah apa? Alat uji gitu ya, alat uji elektrolit gitu. Teman-teman bisa melakukan ini sebetulnya di rumah sendiri. Nah, jika teman-teman punya alat dan bahannya, seperti itu. Oke, tapi di sini kita bahas aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman di rumah atau di sekolah gitu ya, itu kan akan ada bahan-bahannya gitu ya kalau di sekolah. Nah, nanti teman-teman bakal lihat nih apakah larutan garam dapur, larutan asam asetat, asam klorida, gula gitu ya, gula, terus alkohol, amonia, natrium hidroksida itu masuknya larutan yang elektrolit atau yang non elektrolit. Nah, itu nanti bisa dilihat nih dari gambarnya yang ini gitu ya. Nanti ini adalah larutannya, ini bagian larutan. Nah, yang ini lampu. Nah, lampu ini itu untuk menunjukkan nih apakah yang si larutan ini elektrolit atau tidak.
Kalau dia elektrolit, lampu ini akan menyala gitu ya. Nah, terus juga nanti di sini ada baterainya gitu ya, yang membantu si larutan ini elektrolit atau non elektrolit. Jadi lampu ini bisa menyala gitu ya. Terus juga nanti di sini akan ada gelembung-gelembung gitu ya teman-teman ya di sini di bagian bawah-bawah sini di dekat larutannya. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti adalah hasil dari pengamatan yang teman-teman lakukan gitu. Apakah garam dapur ini lampunya menyala terang, redup, atau tidak menyala. Nah, dilihat nanti ada gelembung atau tidak. Kalau ada gelembung berarti dia elektrolit. Kalau nggak ada gelembung, dia tidak elektrolit. Oke, nah nanti kita isi bareng-bareng. Nah, sebelum itu di sini, kita lihat dulu di sini. Di sini ada beberapa contoh dari larutan elektrolit. Lihat dulu, larutan elektrolit itu bisa dari senyawa asam ataupun dari senyawa basa gitu ya. Nah, asam ini sendiri itu terdiri dari dua, yaitu asam yang kuat dan asam yang lemah. Nah, basa pun sama, basa ya. Ada basa kuat, ada juga basa lemah gitu. Nah, gimana caranya biar kita ingat apakah suatu senyawa itu termasuk asam kuat ataupun asam lemah gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman itu bisa mengingat cukup dengan asam kuatnya saja gitu, sama basa kuatnya saja. Nah, selain dari asam kuat itu berarti dia masuknya ke asam lemah seperti itu ataupun basa lemah. Nah, di sini eh, teman-teman perlu hafalin gitu ya istilahnya. Yang termasuk ke dalam asam kuat itu ada di sini ada asam klorida atau HCl. Kemudian ada asam bromida atau HBr. Kemudian ada asam iodida HI. Nah, ada asam sulfat H2SO4 yang biasa ada di aki ya, aki motor atau aki apapun itu. Nah, kemudian di sini ada asam nitrat atau HNO HNO3 ya. Kemudian ada asam klorat HClO3 ini tuh nggak terlalu jelas ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sumber yang ini ya. Nanti saya cantumin sumbernya di kolom deskripsi. Kemudian ada asam perklorat. Nah, jadi teman-teman cukup menghafal 7 jenis asam saja, yaitu asam kuat. Berarti di luar ketujuh ini itu adalah asam yang lemah. Oke, nah ini juga basa kuatnya. Bisa teman-teman lihat ya di sini basa kuatnya itu ada lithium hidroksida atau LiOH. Ada natrium hidroksida yaitu NaOH, ada kalium hidroksida, kemudian ada kalsium hidroksida. Oke, nah ini teman-teman harus tahu juga ya penamaan kalium itu kayak gimana, kalsium itu kayak gimana dari tabel kimianya gitu ya. Kemudian di sini ada rubidium hidroksida, strontium hidroksida, cesium hidroksida, kemudian ada barium hidroksida, magnesium hidroksida, terus ada berilium hidroksida. Nah, ini cukup 10 bahasa saja yang teman-teman hafal gitu ya untuk bahasa kuatnya. Nah, tadi kan di sini di sebelumnya itu ada hasil pengamatan gitu ya, nyala lampu sama gelembung. Oke, nah tadi larutan elektrolit itu ada yang kuat dan ada yang lemah gitu ya. Larutan elektrolit itu tadi ada yang pertama elektrolit yang kuat. Nah, sama ada yang kedua elektrolit lemahnya gitu ya. Nah, untuk elektrolit kuat sudah dipastikan lampu itu akan menyala terang.
menyala terang. Nah, sedangkan gelembung itu akan menghasilkan banyak gitu ya, atau banyak gelembung yang ada gitu di larutannya itu gitu ya. Nah, kemudian untuk yang elektrolit lemah di sini, lampu itu bisa menyala terang, menyala terang, sorry ya, menyala redup maksudnya. Mohon maaf, dihapus dulu sebentar. Nah, ini menyala redup ataupun tidak menyala gitu. Menyala. Nah, kemudian untuk gelembung itu biasanya gelembungnya itu sedikit atau tidak ada gelembung. Jadi nanti misalnya teman-teman akan menguji suatu basa lemah gitu ya. Nah, ternyata dari hasil basa lemah itu lampunya itu menyala redup dan tidak ada gelembung. Nah, itu berarti masuknya ke elektrolit lemah seperti itu. Nah, kalau untuk yang non elektrolit di mana ya di sini ya untuk non elektrolit gitu ya. Nah, kalau untuk non-elektrolit itu sudah dipastikan lampu dan gelembung itu tidak ada, tidak menyala, dan tidak ada gelembung gitu ya. Seperti itu. Itu untuk yang non-elektrolit. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, tadi larutan garam dapur. Berarti kalau larutan garam dapur, kita tahu ya garam dapur itu adalah rumus kimianya NaCl. Ya, nah NaCl ini berarti ini merupakan senyawa apa ayo? Senyawa ionik atau senyawa kovalen polar? Oke, betul, senyawa ionik gitu ya. Nah, karena NaCl ini termasuk ke dalam senyawa ionik, berarti kan tadi ya yang mana ini? Nah, yang di sini. Tadi senyawa ionik. Berarti dia masuknya ke elektrolit. Gitu. Nah, elektrolit yang apa? Elektrolit yang kuat. Kalau ionik itu masuknya ke elektrolit kuat. Nah, nanti ini hasilnya tuh berdasarkan pengamatan teman-teman gitu ya. Ini tuh hasilnya adalah elektrolit yang kuat. Berarti karena elektrolit yang kuat, nyala lampu itu akan terang dan gelembung itu akan ada. Adanya ini banyak gitu ya. Oke, kemudian larutan asam asetat. Nah, asam asetat ini masuknya ke asam kuat atau asam lemah berdasarkan yang tadi ini. Nah, lihat tadi asam kuat itu cuma ada HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO3, HClO4 gitu ya. Berarti asam asetat atau namanya adalah CH berapa ya? CH3 ya, CH3COOH yang ini ya. Nah, ini ya CH3COOH. Nah, ini adalah asam yang lemah. Berarti karena larutan asam lemah itu nyala lampunya redup dan gelembung itu biasanya masih ada gitu ya. Ataupun sebaliknya gitu ya gelembungnya itu tidak ada. Nah, ini sebetulnya hasil dari pengamatan teman-teman nanti akan seperti apa gitu ya disesuaikan. Oke.
Sekarang asam klorida. Kalau asam klorida berarti HCl. Nah, HCl tadi masuknya asam kuat atau asam lemah? Oke, betul, asam kuat ya, yang ini. Nah, karena asam kuat berarti nyala lampunya terang, gelembung itu pasti ada. Oke, next. Nah, ini larutan gula. Gula. Nah, kalau gula tadi ada nggak di senyawa asam ataupun basa? Itu nggak ada ya. Nah, gula ini berarti masuknya ke larutan non-elektrolit. Berarti karena gula adalah non-elektrolit, berarti nyala lampunya itu tidak menyala, gelembungnya itu tidak ada. Oke, next. Alkohol. Nah, alkohol ini masuknya ke mana? Apakah ke basa atau ke asam? Ternyata alkohol itu masuknya itu ke, ada nggak di sini? Di basa ataupun di asam? Nggak ada ya. Berarti alkohol ini masuknya ke non-elektrolit. Nah, karena dia non-elektrolit berarti lampunya tidak nyala, gelembungnya tidak ada. Terakhir, larutan natrium hidroksida atau NaOH. Nah, NaOH ini termasuk ke mana yuk? Ke senyawa ionik atau ke basa? Maksudnya adalah senyawa senyawa basa. Betul ini ya. Nah, itu basa kuat. Nah, karena dia basa kuat, gitu ya. Ini basa kuat, berarti nyala lampu itu terang dan gelembung itu pasti ada. Seperti itu. Oke, kita sudah bahas nih tentang larutan elektrolit kuat dan elektrolit eh, lemah gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi redoks yang tadi pertama sudah kita singgung sedikit gitu ya tentang reaksi redoks. Oke, mungkin cukup sekian. Jika teman-teman masih kurang paham, silakan chat di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.